Hai guys, senang sekali ketemu lagi bersama aku di channel Larissa Story. Di channel ini, aku membahas tentang misteri, tragedi, dan juga kriminal. Jadi buat kalian yang suka, jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share channel ini ya. Hari ini, aku mau bawain pengalaman horor nyata yang aku ambil dari Twitternya @desiprayogo1 dan narasumbernya yang bernama Reni. Disclaimer dulu, kalau cerita ini bukan bermaksud untuk menyinggung sara atau fisik. Justru pengalaman ini seharusnya bisa kita jadikan pelajaran berharga. Di sini, Reni ingin menceritakan apa yang pernah terjadi dan dialami oleh salah satu rekan kerjanya. Kita sebut saja nama rekan kerja Reni dengan nama Wiwit. Reni merupakan seorang karyawati di sebuah perusahaan, dan Reni sendiri bekerja di kantor cabang. Pada suatu hari, kantor cabang tempat Reni bekerja ini sedang ada masalah yang lumayan rumit. Sudah dicoba untuk dicari solusi, tapi tak kunjung membuahkan hasil. Yang ada, masalahnya malah menumpuk menjadi satu. Gara-gara masalah ini, kantor cabang sampai membuka lowongan kerja bagi siapapun yang berminat bekerja di perusahaan ini. Tentunya dengan kualifikasi yang tertera di selebaran tersebut. Akan tetapi, ini juga tidak membuahkan hasil sama sekali. Niat hati bisa mendapat pegawai baru yang berkompeten di bidangnya, tapi malah tidak ada satupun yang datang melamar. Feeling Reni mengatakan, mungkin penyebabnya ada di salah satu kualifikasi yang diminta oleh perusahaan. Bagi Reni, kualifikasi itu sedikit berlebihan, di mana kualifikasi yang diminta itu adalah pelamar yang hendak melamar intinya harus cantik atau ganteng. Hal ini juga membuat Reni berpikir, apakah mungkin dia diterima di situ karena fisiknya dan bukan prestasinya? Karena merasa tak kunjung dapat solusi, manajer Reni langsung menghubungi kantor pusat terkait kendala yang mereka hadapi. Tidak butuh waktu lama, kantor pusat mengirim seorang pegawai lama mereka untuk perbantuan di kantor cabang. Dan orang itu adalah Wiwit. Kantor pusat sangat percaya jika Wiwit bisa menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi di kantor cabang. Alasannya karena Wiwit dipercaya memiliki etos kerja yang bagus. Akan tetapi, kedatangan Wiwit malah disambut huru-hara oleh beberapa pegawai di kantor cabang, termasuk manajernya Reni yang sebut saja dengan Pak Eko. Ternyata jauh-jauh hari, orang kantor cabang termasuk Pak Eko sudah berekspektasi kalau Wiwit itu cantik dan lain-lain. Tapi begitu Wiwit datang, mood mereka down dan jadi ilfeel. Reni sendiri bingung melihat sikap manajer dan teman-teman kerjanya. Padahal, tak ada yang salah dengan Reni. Dia cantik, badannya bagus, dan orangnya sangat ramah. Sayangnya, Wiwit memiliki sedikit kendala di wajahnya. Jadi, di pipi sebelah kanannya Wiwit itu ada semacam bekas luka yang kini malah menyerupai tanda lahir. Nah, jadi ceritanya di suatu hari, Wiwit ini berangkat kerja seperti biasa menggunakan sepeda motornya. Akan tetapi, di hari itu dia mengalami kecelakaan. Motor belakangnya Wiwit ditabrak oleh sebuah mobil dan membuatnya terjatuh ke aspal. Lalu pipi kanan Wiwit terbesat aspal dan akhirnya terluka. Luka itu lama-kelamaan malah menjadi seperti ini. Wiwit sudah mencoba menggunakan skincare apapun, tapi tidak ada efeknya sama sekali. Dia juga sudah mendatangi klinik kecantikan dan hasilnya tetap sama. Hingga yang bisa Wiwit lakukan adalah pasrah. Untungnya, kantor pusat tidak mempermasalahkan hal tersebut. Bagi kantor pusat, hasil kerja Wiwit lebih penting daripada hanya sebatas tampilan fisik yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan. Akan tetapi, sayangnya kantor cabang justru seperti mempermasalahkan hal ini. Bahkan,
Si manajer secara terus terang memberitahu kantor pusat perkara ini. Saat itu Pak Eko bertanya, "Tidak bisakah kantor pusat mengirimkan karyawati yang cantik?" Pertanyaan itulah yang membuat diri Pak Eko mendapat surat peringatan pertama. Menurut kantor pusat, pernyataan kantor cabang itu telah membuat malu perusahaan ini. Singkat cerita, akhirnya Wiwit bergabung di kantor cabang. Dari situlah pertemanan antara Wiwit dan Reni mulai terjalin. Reni sendiri merasa kalau Wiwit adalah sosok teman yang baik. Dia humble dan merupakan wanita yang kuat. Di saat orang-orang setiap hari membuli Wiwit, dia tidak marah atau menegur mereka yang jahat, melainkan membalas bulian itu dengan senyuman. Reni sempat berkata ke Wiwit, "Harusnya kamu balas dong, jangan gini." Tapi jawaban Wiwit justru membuat Reni tidak bisa berkata-kata. Di mana Wiwit bilang, "Kalau kita balas, apa bedanya kita sama mereka? Sama-sama bermulut sampah. Sudah biarkan, berlian tidak perlu bersaing sama sampah." Dan menurut Reni itu benar, sebab kualitas kerja Wiwit jauh lebih baik dibanding dengan kualitas rekan kerja lainnya di kantor cabang. Hal itu terbukti karena masalah rumit yang terjadi di kantor cabang bisa diselesaikan Wiwit dalam waktu hampir 3 bulan. Hingga keadaan profit kantor cabang pulih kembali. Orang-orang dari kantor cabang bukannya bersyukur dan berterima kasih ke Wiwit, tapi malah kelakuan mereka tambah kurang ajar. Selain membuli, mereka juga memperlakukan Wiwit seperti pesuruh. Namun herannya, Wiwit juga mau-mau aja. Wiwit sama sekali tidak melawan. Ada satu momen di mana Reni coba membela Wiwit, tapi malah Reni juga ikut dibully habis-habisan oleh seluruh orang-orang di kantor. Mungkin mental Reni tidak sekuat Wiwit, jadi dia memilih untuk diam. Saat itu Wiwit bilang, "Sudah Ren, jangan pasang badan buat aku. Aku nggak tega lihat kamu digituin. Biar aku aja yang digituin sama mereka, asal jangan kamu. Aku selalu kuat kok. Janji ya jangan kayak gitu lagi." Mendengar itu, Reni sangat sedih. Kenapa orang sebaik Wiwit malah dibully seperti ini? Wiwit orang baik, hanya saja dia berada di tempat yang salah. Ketika masuk bulan keempat Wiwit kerja di kantor cabang, dia mendapat telepon dari kantor pusat untuk perbantuan sementara di kantor pusat kurang lebih 1 minggu. Nah, di momen inilah rekan kerja Reni membuat sebuah rencana yang benar-benar jahat. Tapi Reni diancam agar tidak membocorkan hal ini ke Wiwit. Jadi rencananya adalah Pak Eko, si bapak manajer, akan pura-pura menyatakan perasaannya ke Wiwit, lalu mereka pacaran. Pak Eko sudah menyiapkan sebuah rencana supaya Wiwit bisa dipecat dari perusahaan. Cuman Reni tidak tahu kira-kira rencananya apa. Firasat Reni mengatakan kalau ini pasti rencana yang tidak baik dan akan merusak masa depan Wiwit. Reni akan diam-diam mencoba untuk memberitahu Wiwit supaya Wiwit bisa antisipasi. Singkat cerita, Wiwit sudah kembali ke kantor cabang. Tapi anehnya, sikap seluruh orang kantor berubah 180 derajat ke Wiwit. Awalnya mereka yang suka membuli Wiwit, tiba-tiba sekarang bersikap sok manis dan baik sekali ke Wiwit. Wiwit juga sepertinya percaya-percaya aja dan gak menaruh rasa curiga apapun. Malah Wiwit bilang, "Tuh kan Ren, mereka pasti berubah kalau kita diamkan sikap mereka, karena mereka tahu kalau sikapnya itu salah." Melihat respon Wiwit yang seperti itu, membuat Reni jadi kasihan ke Wiwit. Lalu Reni berkata, "Tapi kamu harus tetap hati-hati, jangan sepenuhnya percaya mereka. Aku lebih tahu mereka ketimbang kamu, jadi aku paham betul akal busuk mereka." Tapi Wiwit malah menjawab, "Sudahlah, jangan berburuk sangka. Mereka kan juga teman-teman kamu, Ren." Sebenarnya Reni agak jengkel mendengar jawaban Wiwit. Seolah-olah Wiwit gak percaya sama apa yang dia katakan, sekalipun itu sebuah fakta. Tapi Reni tidak berhenti meminta Wiwit supaya tetap terus berhati-hati saat berhadapan dengan orang-orang licik ini. Sebenarnya, Reni sudah mencium kebusukan mereka semua. Sampai puncaknya, gak ada angin, gak ada hujan,
Pak Eko ngechat Wiwit dan mengajak Wiwit untuk kencan. Mereka janjian untuk menghabiskan malam minggu di sebuah kafe atau resto. Lalu berlanjut bermalam di sebuah hotel. Perasaan Reni udah gak karuan saat itu. Dia benar-benar sangat khawatir dengan Wiwit. Reni berusaha untuk memberitahu Wiwit, tapi selalu ada aja halangannya. Reni juga sudah memberi kode, tapi Wiwit gak peka. Sedangkan di kantor banyak sekali mata-mata Pak Manajer. Di sisi lain, Reni gak mau kehilangan pekerjaan, tapi dia juga khawatir dengan posisinya Wiwit. Reni benar-benar bingung. Hingga di suatu malam minggu, Reni berusaha memantau langsung kencannya Pak Eko dan Wiwit. Dia ikuti kemanapun perginya Wiwit, dan jika ada kesempatan, Reni ingin langsung memberitahu Wiwit kalau Pak Eko itu sudah punya istri. Pak Eko itu bukan duda atau lajang, tapi dia itu suami orang. Reni sudah mencoba untuk membahas ini di chat, tapi Wiwit gak percaya. Kalau membahas di kantor, ada aja mata-matanya. Terus coba ngajak ketemuan di luar, Wiwit juga selalu menolak. Karena sejak awal, Wiwit sudah suka dengan Pak Manajer mereka yang ganteng mempesona. Jadi intinya, Wiwit sudah terlanjur bucin. Nah, orang bucin kalau dinasehati pasti susah. Ternyata, kencan Wiwit dan Pak Eko ini terjadi bukan hanya sekali atau dua kali, melainkan sudah berkali-kali dan selalu berakhir di hotel yang sama. Reni bingung dengan jalan pikiran Pak Eko. Katanya Wiwit tidak menarik, tapi kenapa masih diajak check-in berkali-kali? Apakah anak-anak kantor tahu akan hal ini? Sebenarnya Reni itu mencoba melawan, tapi apalah daya, dia tidak punya power yang cukup. Ditambah, Wiwit juga tidak percaya dengan apa yang sudah dia sampaikan. Kini yang bisa Reni lakukan adalah tetap waras, agar dia bisa terus bekerja di perusahaan itu. Karena bagaimanapun, Reni adalah tulang punggung keluarga. Dia juga berharap semoga Wiwit segera mengetahui fakta sebenarnya, supaya dia tidak terlambat menyesali keputusannya ini. Namun sayang, semua terlambat. Suatu hari, Reni melihat Wiwit kondisinya seperti orang sakit. Badannya lemas dan tidak semangat kerja. Bahkan berkali-kali Wiwit ini muntah-muntah. Sebagai teman, tentu Reni tidak tega. Akhirnya dia tanya terkait kondisi kesehatan Wiwit. Wiwit juga cerita semuanya ke Reni. Wiwit mengeluh kalau akhir-akhir ini seperti ada yang aneh di dalam dirinya, yaitu suka tiba-tiba hilang nafsu makan dan kadang ingin makan sesuatu secara mendadak. Setelah itu, dia merasa sering mual dan pusing. Awalnya Wiwit mengira hanya masuk angin biasa, tapi kok nggak sembuh-sembuh. Nah, di pikiran Reni, kok gejalanya kayak orang hamil. Reni di situ langsung minta Wiwit untuk pergi periksa dan Wiwit setuju. Reni menemani Wiwit periksa di sebuah klinik terdekat dari kos keduanya. Begitu diperiksa, dokter yang menangani Wiwit malah mempersiapkan rujukan supaya Wiwit diperiksa ke rumah sakit yang lebih besar terkait keluhannya. Lebih tepatnya, itu rujukan untuk periksa di dokter spesialis kandungan. Karena dokter di klinik ini menyatakan kalau kemungkinan Wiwit itu sedang berbadan dua alias hamil. Untuk memeriksa lebih lanjut, perlu dilakukan tindakan USG. Sedangkan di klinik itu nggak ada USG, jadi mereka dirujuk ke rumah sakit yang lebih besar. Reni dan Wiwit pun setuju. Gara-gara itu, mereka sampai rela libur 1 hari kerja agar bisa pergi ke rumah sakit sejak pagi. Karena katanya antriannya lumayan panjang. Singkatnya, keesokan harinya mereka sudah berada di rumah sakit untuk antri. Begitu nama Wiwit disebut, Reni dan Wiwit langsung masuk ke ruang dokter. Proses USG pun berlangsung. Dan benar saja, hasilnya Wiwit positif hamil dan usia kandungannya hampir 2 minggu. Mendengar itu, Wiwit dan Reni kaget bukan main. Terlihat ekspresi kaget di raut wajah Wiwit, dan Reni mencoba untuk menenangkan Wiwit sebisa mungkin. Setelah itu mereka pulang sambil membawa hasil USG. Reni memaksa Wiwit untuk mengakui ini anak siapa.
Karena kalau sampai kantor pusat tahu, pasti akan celaka. Detik itu juga, Reni memberitahu kalau Pak Eko suami orang dan Wiwit terlambat menyadari semuanya. Wiwit bersumpah kalau bayi yang dikandungnya adalah anak Pak Eko. Dia tidak pernah melakukan hal itu selain dengan Pak Eko. Gak pakai lama, Reni meminta Wiwit untuk meminta pertanggungjawabannya Pak Eko. Bagaimanapun, Pak Eko harus bertanggung jawab atas kekacauan ini. Keesokan paginya Wiwit datang ke kantor sambil membawa hasil USG. Hari itu juga, Wiwit meminta pertanggungjawaban Pak Eko dengan menyodorkan semua bukti-buktinya. Namun sayang, Pak Eko sama sekali tidak mau mengakui perbuatannya dan tidak mau bertanggung jawab. Yang ada Pak Eko malah melapor yang tidak-tidak ke kantor pusat dan membuat posisi Wiwit dalam bahaya. Namun ironisnya, kantor pusat lebih percaya dengan pernyataan Pak Eko daripada kesaksian Wiwit. Karena kabarnya, Pak Eko masih ada hubungan saudara dengan pemilik perusahaan itu. Kabar kehamilan Wiwit menyebar dengan cepat ke kantor-kantor sebelah. Semuanya membuli Wiwit habis-habisan. Dan bukan hanya itu, Wiwit juga dipecat secara tidak hormat dari kantor. Reni sendiri tidak bisa berbuat banyak. Dia hanya bisa menguatkan Wiwit sebisa mungkin, mencoba untuk selalu ada buat Wiwit. Akan tetapi semakin lama Wiwit seperti menarik diri dari lingkungan. Wiwit lebih sering mengurung diri di kamar kosnya. Sampai tiba-tiba Reni mendapat kabar dari Wiwit langsung kalau Wiwit memilih untuk pulang kampung saja. Toh di kota ini sudah tidak ada harapan lagi buatnya. Setidaknya tabungannya sudah lebih dari cukup untuk membiayai kehidupannya di desa sampai anaknya lahir. Wiwit juga sudah tidak mau membahas hal ini dengan Pak Eko. Hanya saja firasat Reni mengatakan hal yang lain. Dia merasa pasti ada sesuatu yang direncanakan sama Wiwit, tapi dia tidak tahu apa itu. Reni memilih langsung memeriksa ke kosnya Wiwit, apa benar dia pulang ke desa atau tidak. Dan ternyata firasatnya benar. Menurut salah satu rekan kosnya Wiwit mengatakan kalau Wiwit masih ngekos di situ. Cuma sikapnya Wiwit memang tertutup akhir-akhir ini. Setiap diajak ngomong kebanyakan gak direspon. Jadi intinya Wiwit sudah berubah. Reni berinisiatif akan datang lagi ke kos Wiwit sambil membawa beberapa teman sekerja yang ada di pihak Wiwit. Dengan harapan Wiwit bisa luluh hatinya dan tidak mengurung diri seperti ini. Tapi ketika mereka tiba di kos Wiwit, pintunya masih tertutup dari dalam. Wiwit dipanggil berkali-kali tapi tidak ada respon. Reni coba bertanya ke salah satu teman kos Wiwit, di mana teman kos Wiwit ini mengatakan kalau Wiwit ada di kamarnya dan nggak pulang ke desa. Dari situ Reni dan salah satu temannya yang bernama Dina berinisiatif mendobrak pintu kamarnya Wiwit. Mereka berempat mengumpulkan tenaga untuk mendobrak pintu, tapi tak kunjung terbuka sampai dobrakan ke-6. Reni meminta tolong kepada seluruh teman-teman kosannya Wiwit untuk membantu mendobrak pintu kamarnya Wiwit. Mereka semua setuju, dan untungnya tidak berselang lama, pintu kamar Wiwit terbuka. Reni dan teman-teman langsung masuk ke dalam kamar Wiwit. Betapa terkejutnya mereka ketika sudah mendapati Wiwit dalam kondisi kejang-kejang, mulut berbusa, dan sepertinya Wiwit ini overdosis. Karena tak jauh dari posisi tubuhnya yang ditemukan kejang-kejang itu, ada 4 pak obat yang kosong. Nggak tahu itu obat apa, dan kemungkinan isinya sudah ditelan oleh Wiwit. Reni yang khawatir langsung meminta pertolongan kepada warga sekitar untuk membantu membawa Wiwit ke rumah sakit. Saat tiba di rumah sakit, dokter langsung mengambil alih. Tapi sayang, bayinya Wiwit tidak berhasil diselamatkan. Ya, Wiwit keguguran bayinya dalam kejadian ini. Sedangkan Wiwit dinyatakan koma tak sadarkan diri. Mau nggak mau, Reni harus menghubungi orang tua Wiwit untuk datang. Karena pihak rumah sakit membutuhkan tanda tangan walinya Wiwit. Orang tua Wiwit yang mendengar kabar ini kaget bukan main.
Reni tidak bisa berbuat apa-apa dan sepertinya anak-anak kantor tidak ada yang bersimpati dengan kondisi Wiwit di rumah sakit. Malah kesannya mereka seperti tidak peduli dengan keadaannya Wiwit. Tak ada teman kantor yang menjenguk Wiwit. Lalu ada kejadian-kejadian aneh sejak Wiwit dinyatakan koma di rumah sakit. Kantor mendadak jadi angker dan kerap ada yang mengaku melihat penampakan hantu. Kejadian pertama dialami oleh seorang karyawan bernama Dimas. Ceritanya, waktu itu Dimas dan Reni ada jadwal lembur bersamaan. Dimas kebetulan mau fotokopi beberapa berkas yang baru saja selesai dia kerjakan. Kantor ini bangunannya jadi satu dengan sebuah toko fotokopi. Jadi semua karyawan kalau mau fotokopi atau beli peralatan kantor, tinggal turun aja ke lantai 1 dan ruangannya tepat di sebelah ruangan resepsionis tempat Reni bekerja. Saat Dimas ke ruang fotokopi, ternyata si bapak penjaganya sedang beli makan malam di luar. Lalu Dimas berinisiatif akan fotokopi sendiri dan dia titip pesan ke Reni, seandainya bapak fotokopi belum datang saat Dimas selesai fotokopi, tagihannya ditagihkan ke lantai 2. Jadilah Dimas fotokopi sendiri. Dan biasanya para karyawan juga seperti itu. Namun tiba-tiba ada yang aneh dengan berkasnya Dimas. Menurut yang diingat Reni, Dimas ini fotokopi 48 lembar berkas. Tapi di berkas yang terakhir, entah kenapa kertasnya hanya keluar setengah dari mesin fotokopi. Jadi mungkin tersangkut. Tunggu demi tunggu kok nggak keluar-keluar dari mesinnya. Lalu Dimas langsung menarik kertas itu. Waktu Dimas amati, kok ada kata-kata yang aneh di berkasnya. Ada sebuah tulisan yang bertuliskan, "Tidak puaskah kamu membuliku? Tidak adakah niatanmu untuk meminta maaf?" Dimas yang membaca itu kaget. Dia langsung memeriksa di berkas aslinya, tapi tidak ada tulisan itu. Lantas, tulisan ini datangnya dari mana? Secara bersamaan Dimas juga mendengar keyboard belakangnya mengetik-ngetik sendiri. Jadi di belakangnya Dimas ini ada beberapa meja ketik. Waktu Dimas menoleh, di salah satu kursinya ada seorang perempuan duduk di situ dan wujudnya mirip sekali dengan kuntilanak. Pandangan Dimas langsung mengamati ke arah monitor komputer itu. Dan di situ tertulis, "Inikah yang kalian mau? Kalian ingin membunuhku secara perlahan dan kalian tunggu saja pembalasanku." Lalu diakhiri dengan gelak tawa. Yang mana suaranya Dimas kenal, karena suara itu mirip dengan suaranya Wiwit. Saat itu Dimas berusaha meyakinkan dirinya sendiri kalau semua ini hanya halusinasi. Sejenak Dimas memejamkan matanya, dan ketika Dimas buka kedua matanya, dia sudah mendapati sosok itu berdiri tepat di depannya. Sosok itu memandang ke arahnya dengan wajah yang super seram. Kondisinya juga sangat memprihatinkan. Dan ternyata itu adalah sosok Wiwit. Nampaknya arwah Wiwit bergentayangan saat itu. Dimas juga melihat ada banyak sekali cairan putih susu keluar dari mulut sosok itu. Baunya seperti gas beracun ditambah aroma anyir. Kertas-kertas berkas milik Dimas juga berterbangan. Lampunya mati nyala sendiri dan pintu yang menutup tiba-tiba. Reni juga bersaksi tentang pintu ruang fotokopi yang menutup sendiri, tapi Reni tidak tahu dengan situasi yang sedang dihadapi Dimas. Setelah bertatapan dengan sosok itu, Dimas pingsan dan tidak mengingat apa-apa lagi. Sampai dia kembali tersadar dan posisinya sudah di ruang UKS kantor. Waktu ditanya, Dimas gelagapan. Ketika sudah tenang, Dimas menceritakan semuanya. Tapi hal itu membuat Reni tidak terima. Bagaimanapun Wiwit masih dalam kondisi koma di rumah sakit, dan Reni minta supaya teman-teman kantornya tidak lagi membuli Wiwit. Karena Wiwit sudah melewati masa-masa sulitnya sendiri dan tidak mau menyusahkan siapapun. Kejadian selanjutnya dialami oleh Karin. Ceritanya, Karin ini mau sholat asar dan kebetulan di kantor cabang itu dilengkapi dengan mini musola. Karin pun mengambil mukenanya dan turun untuk menuju ke musola untuk sholat asar. Semuanya nampak biasa saja sampai Karin mengucapkan salam. Sewaktu salam ke kanan gak ada apa-apa. Tapi saat Karin salam ke kiri,
Di situ dia melihat dengan jelas kalau ada seorang perempuan yang kondisi perutnya berdarah. Karin syok dan dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia benar-benar takut. Waktu dia ketakutan, tiba-tiba ada yang menempuk pundak kirinya. Karin bingung, kira-kira ini tangan siapa? Tiba-tiba seseorang yang ada di belakangnya ini berkata, "Hai, apa kabar pembunuh janinku?" Karin makin kaget lagi saat mendengar suaranya kok mirip sekali dengan suara Wiwit. Badan Karin kaku dan dia nggak tahu harus berbuat apa. Untuk memastikan dia tidak salah, Karin pun menoleh ke belakang. Dan ternyata sosok itu sudah mendekatkan wajahnya tepat di depan wajah Karin sambil berkata, "Hai Karin." Seketika Karin langsung teriak dan dihampiri oleh Reni dan juga beberapa teman kantornya. Karin langsung dibawa keluar dari musola. Setelah tenang, Karin mencoba menjelaskan semuanya secara perlahan dan itu membuat rumor tentang Wiwit semakin beredar kuat. Teror selanjutnya dialami oleh Nuril. Sedikit informasi, pantry di kantor cabang itu ada 2, yaitu pantry kotor dan bersih. Tapi kedua pantry ini saling terhubung. Si Nuril ini ceritanya lagi diet. Dan kebetulan waktunya dia minum minuman dietnya. Berhubung air di botol minumnya habis dan belum diisi lagi, mau gak mau Nuril harus ke pantry. Lalu turunlah dia ke lantai 1. Dan saat di ruang resepsionis, Nuril masih sempat berbincang dengan Dina dan Reni. Setelah itu, Nuril lanjut jalan ke pantry. Tiba di pantry, Nuril mendengar ada yang masak di pantry kotor. Cuman dia nggak tahu siapa. Tapi kalau ibu pantry kayaknya nggak mungkin, karena ini kondisinya sedang lembur. Dan ibu pantry nggak pernah dapat jadwal lembur. Jadi kalau malam karyawan perlu apa-apa, semua karyawan harus bikin sendiri. Saat itu dalam hati Nuril lega, karena dia merasa tidak sendiri. Dia pun mulai meracik dan secara bersamaan Nuril mendengar ada seorang perempuan menyanyikan lagu Melayu dari arah dapur kotor. Tapi kok suaranya mirip banget dengan suara Wiwit. Nuril kaget sampai nggak bisa bergerak. Tepat di momen yang sama, Nuril juga mendengar ada suara langkah kaki yang berjalan menuju ke pantry. Tunggu demi tunggu, yang muncul adalah sosok kuntilanak dengan kondisi perut berdarah, lalu tercium aroma gas beracun dan anyir, sama seperti yang pernah dicium Dimas. Saat sosok itu mengangkat wajahnya dan melihat ke arah Nuril, ternyata itu merupakan sosok Wiwit. Semua bawaan Nuril langsung terjatuh dan dia spontan teriak sambil berlari ke salah satu sudut di pantry. Tak berselang lama, Dina dan Reni yang mendengar suara Nuril berteriak langsung menghampiri Nuril. Lalu Nuril ditenangkan dan dibawa keluar. Sedangkan sosok itu sudah tidak ada. Nuril menceritakan cerita yang hampir mirip dengan kisah Dimas dan Karin. Pertanyaannya, yang masak di dapur kotor kira-kira siapa? Tak ada yang tahu. Hal ini mereka laporkan ke manajer. Tapi Pak Manajer dengan sombongnya menilai karyawannya itu halu. Pak Eko tidak percaya dengan teror Wiwit, sampai Pak Eko mengalaminya sendiri. Jadi saat weekend, Pak Eko baru pulang jalan-jalan dengan istri dan kedua anaknya. Nah, Pak Eko mengalami ini bukan di kantor melainkan di rumahnya. Setelah capek jalan-jalan, semua keluarga Pak Eko tertidur. Waktu sedang tidur, Pak Eko ini mendengar istrinya tidur sambil menangis seolah-olah sedang mengigau. Lalu Pak Eko berusaha menenangkan istrinya dengan cara ditepuk-tepuk, dan itu kondisinya Pak Eko masih sangat mengantuk. Waktu sedang menepuk-nepuk itu, tangan Pak Eko tidak sengaja memegang bagian perut istrinya, tapi kok basah. Pak Eko memeriksa telapak tangannya, nah kok penuh darah. Tiba-tiba istrinya tidak pakai baju tidur yang tadi dikenakan, malah memakai baju seperti setan dan lusuh. Hingga orang itu membalikkan badannya, dan ternyata itu bukanlah istri Pak Eko, melainkan arwah Wiwit. Pak Eko langsung teriak sejadi-jadinya, tapi ternyata dia sedang tidur dan bermimpi buruk. Lalu istrinya membangunkan Pak Eko dan bertanya, "Kamu mimpi apa sih Pak? Siapa itu Wiwit?"
Mau nggak mau dengan terpaksa Pak Eko jujur menceritakan semuanya pada istrinya. Terlihat ekspresi marah di wajah sang istri, seakan tidak menyangka suaminya tega melakukan hal itu. Apalagi kondisi Wiwit sekarang sedang koma di rumah sakit. Istrinya meminta Pak Eko untuk datang ke rumah sakit dan mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Singkatnya, di hari Minggu Pak Eko datang ke rumah sakit tempat Wiwit dirawat dan ditemani oleh sang istri. Di situ juga ada Reni, Dina, Ulfa, Bu Pentri, dan kedua orang tua Wiwit. Kondisi Wiwit benar-benar seperti mayat hidup. Di hadapan semua orang yang ada di situ, Pak Eko berlutut di hadapan orang tua Wiwit untuk meminta maaf dan akan menyerahkan diri ke kantor polisi untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Namun tak berselang lama, denyut nadi dan detak jantungnya Wiwit melemah. Hingga beberapa menit kemudian, dokter menyatakan kalau Wiwit meninggal dunia. Seluruh orang yang ada di situ menangis dan tidak percaya. Jangan-jangan selama ini Wiwit bertahan antara hidup dan mati hanya untuk menunggu Pak Eko mengakui perbuatannya. Sehingga setelah itu Wiwit bisa pergi dengan tenang tanpa rasa amarah dalam dirinya. Hancur hati kedua orang tua Wiwit saat mendengar anaknya telah meninggal dunia. Dan dengan begitu tabah, ayah Wiwit berkata kepada Pak Eko, "Pak Eko, atas nama anak saya, kami sudah memaafkan perbuatan Bapak kepada Wiwit. Saya rasa Wiwit juga sudah memaafkan semuanya. Dia selama ini bertahan hanya menunggu kedatangan Bapak untuk meminta maaf dan mengakui semuanya. Ini semua sudah lebih dari cukup buat kami. Menghukum Bapak tidak membuat anak saya hidup kembali. Semesta dan Tuhan memberikan cara sendiri untuk menghukum perbuatan Bapak kepada anak saya. Jadi saya dan istri memutuskan tidak akan membawa kasus ini ke jalur hukum. Semoga Bapak tidak mengulangi lagi kepada siapapun. Ketahuilah Pak, mental yang kau hancurkan membuat anak kami harus membayar dengan nyawanya dan kami harus kehilangannya. Adakah julukan yang pantas bagi orang tua yang ditinggal pergi oleh anaknya? Kehilangan bapak disebut yatim, kehilangan ibu disebut piatu. Lantas kami, Bapak lihat jasad anak saya. Jasad ini pernah mencintai Bapak sepenuh hati, hingga pada akhirnya Bapak mengkhianatinya. Ini sudah waktunya anak saya istirahat selama-lamanya. Bapak pulang saja, biar langkah anak saya tidak berat." Singkat cerita, kantor pusat sudah mendengar cerita ini secara detail. Hanya saja semua sudah terlambat. Tapi tidak ada kata terlambat untuk memecat manajer toksik seperti Pak Eko. Ya, Pak Eko dipecat secara tidak hormat dari jabatannya dan beliau tidak lagi bekerja di situ. Karyawan-karyawan yang membuli Wiwit juga kena skors dan ada juga yang dipecat bersamaan dengan Pak Eko. Seharusnya cerita seperti ini tidak boleh sampai terjadi dimanapun dan menimpa siapapun. Aku berharap semoga ini yang terakhir. Oke guys, sekian cerita untuk hari ini. Jangan lupa tulis apapun pendapat kalian di kolom komentar. Buat kalian juga yang punya pengalaman horor dan mau aku bawain di channel ini, jangan lupa untuk kirim pengalaman horor kalian ke email larisastory30@gmail.com. Terakhir, thank you buat yang sudah nonton video ini sampai akhir. Dan mohon maaf jika ada salah-salah kata dan penyebutan. Please dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ya. And see you on the next video. Bye-bye.